Pernahkah kamu merasakan momen ketika kamu menarik diri dari seseorang yang sangat kamu pedulikan? Entah itu pasangan, sahabat, atau orang yang sangat berarti dalam hidupmu. Kamu berharap bahwa mereka akan merasakannya, bahwa mereka akan mencarimu, menanyakan kabarmu, atau setidaknya menunjukkan bahwa kepergianmu berarti bagi mereka. Kamu menunggu, mengharapkan reaksi sebuah pesan, sebuah panggilan, atau bahkan sedikit kepanikan yang menunjukkan bahwa kamu memang memiliki arti. Namun kenyataannya, yang kamu terima justru keheningan. Tidak ada pesan yang masuk, tidak ada upaya untuk menahanmu agar tetap tinggal. Kamu merasa seolah-olah tidak ada reaksi yang muncul dari pihak yang kamu harapkan. Tidak ada tanda bahwa kamu pernah hadir dalam hidup mereka. Dan disinilah perasaan itu mulai muncul. Apakah saya tidak berarti apa-apa baginya? Pikiran itu terus menghantui, mengisi ruang-ruang kosong di dalam hati. Kamu mulai bertanya-tanya, apakah kepergianmu tidak pernah memiliki dampak bagi mereka? Padahal dalam benakmu, kamu percaya bahwa kepergian itu seharusnya terasa. Kamu ingin mereka menyadari betapa besar pengaruhmu dalam hidup mereka. Namun sebaliknya, hanya ada keheningan yang semakin membesar. Ini adalah sebuah momen yang seringkali tidak kita sadari. Kita berharap bahwa ketidakhadiran kita akan menumbuhkan perasaan pada orang lain. Namun kenyataannya, menarik diri secara fisik ternyata tidak selalu cukup untuk membuat seseorang menyadari betapa berharganya kita dalam hidup mereka. Kepergian kita tidak hanya sekadar fisik, tetapi emosional. Dan dalam keheningan itu, kita mulai merenung, apakah perasaan kita hanya berharga saat orang lain merasakannya? Atau apakah kita mampu menghargai diri kita tanpa harus menunggu pengakuan? Dari luar, pada titik ini, kita terjebak dalam sebuah perasaan yang sama. Apakah saya hanya berarti saat saya terlihat? Apa yang terjadi jika saya berhenti menunggu perhatian mereka? Keheningan yang datang setelah menarik diri dari seseorang. Lebih dari sekadar ketiadaan fisik. Ketika kita berhenti menghubungi, berhenti memanggil, dan berhenti menunggu, banyak orang merasa bahwa kepergian kita harus diakui melalui reaksi mereka. Namun, kenyataannya, ketidakhadiran kita yang sesungguhnya tidak hanya terjadi karena tubuh. Kita tidak lagi hadir di sana, tetapi karena perubahan energi yang kita miliki. Saat kita mengalihkan fokus dan energi kita kembali pada diri sendiri, itulah saat segalanya mulai terasa berbeda. Terkadang, kita berpendapat bahwa dengan menarik diri secara fisik, orang lain akan segera merasakan kehadiran kita yang hilang. Tapi yang sebenarnya mereka rasakan bukan hanya ketidakhadiran fisik kita, melainkan pergeseran energi dalam diri kita. Ketika kita berhenti menggantungkan harapan kita pada perhatian atau validasi dari orang lain, kita mulai menemukan kedamaian yang tidak bergantung pada reaksi eksternal. Inilah yang menjadi titik balik dalam hubungan kita dengan diri sendiri. Jika hati kita masih terikat pada harapan, jika jiwa kita masih menoleh ke belakang, kita belum benar-benar pergi. Ketika kita masih berharap mereka akan mengejar kita atau memberi perhatian, kita belum sepenuhnya bebas. Sebaliknya, saat kita benar-benar berhenti bereaksi bukan karena kita membungkam perasaan kita, tetapi karena kita akhirnya sadar bahwa kita tidak perlu menjadi tawanan perasaan yang tak dibalas, kita mulai merasakan kebebasan emosional yang sejati. Inilah saat perubahan yang sesungguhnya terjadi. Kita tidak lagi mencari perhatian, tidak lagi berharap dipahami atau diterima. Kita mulai hidup sepenuhnya untuk diri kita sendiri, bukan untuk dipahami, tetapi untuk merdeka. Dan itu adalah kehilangan yang sesungguhnya bagi orang yang pernah berada dalam hidup kita. Kehilangan kehadiran jiwa kita yang tulus, penuh makna, dan tanpa syarat. Keheningan yang datang setelah kita menarik diri dari hubungan bukan hanya sekadar ketidakhadiran fisik atau emosional, melainkan sebuah proses pemulihan diri yang mendalam. Di awal, kita mungkin merasakan kesakitan dan kebingungan, tetapi seiring berjalannya waktu, keheningan ini mulai berubah menjadi sumber kedamaian. Keheningan yang kita alami bukan lagi karena terluka atau menderita, tetapi karena kita telah memilih untuk berdamai dengan diri sendiri, untuk membangun kembali kedamaian yang sempat hilang. Ketika kita berhenti mengejar orang yang tidak lagi menghargai kita, kita tidak hanya melepaskan mereka, tetapi juga melepaskan diri kita dari beban perasaan yang tak terbalas. Tidak ada lagi dorongan untuk membuktikan diri atau menunggu pengakuan dari orang lain. Inilah momen di mana kita mulai kembali ke rumah kita sendiri, rumah batin yang selama ini kita lupakan. Kita mulai merasa lengkap tanpa harus bergantung pada orang lain untuk memberi kita arti. Keheningan ini memberi kita kesempatan untuk menemukan diri kita, kembali untuk melihat siapa kita
tanpa penilaian orang lain, tanpa harapan yang tidak pernah terbalas. Ini bukan tentang membalas atau membuktikan bahwa kita lebih baik, tetapi tentang memilih untuk hidup dengan integritas dan martabat kita sendiri. Pada titik ini, kita menyadari bahwa kita tidak perlu lagi mengubah diri kita untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Kita cukup dengan menjadi diri sendiri, dengan segala kelemahan dan kekuatan yang ada dalam kita. Dalam proses pemulihan ini, kita menemukan kedamaian yang lebih dalam, sebuah ketenangan yang tidak dapat diganggu oleh kebisingan dunia luar. Dan itulah kekuatan sejati ketika kita tidak lagi terikat pada masa lalu atau orang lain, tetapi hidup sepenuhnya dalam keheningan yang membawa kedamaian dan kekuatan batin yang tak tergoyahkan. Ketika seseorang merasa kehilangan, sering mereka mencari cara untuk mengalihkan perhatian dari rasa sakit tersebut. Fase distraksi ini adalah tahap pertama yang muncul setelah menarik diri, sebuah usaha untuk menghindari kenyataan yang sulit dihadapi. Tanpa sadar, kita berusaha menutupi perasaan dengan berbagai kebisingan dan kesibukan, mencoba mengalihkan fokus ke hal-hal lain agar tidak merasakan kekosongan yang ditinggalkan oleh ketidakhadiran orang tersebut. Distraksi bisa datang dalam berbagai bentuk, bisa berupa kesibukan dengan pekerjaan, bergaul dengan teman-teman, atau bahkan mencoba hal-hal baru yang tampaknya menghibur. Namun, yang sebenarnya terjadi adalah usaha untuk menghindari perasaan. Sesungguhnya, perasaan kehilangan dan ketidakpastian yang datang dengan menarik diri dari hubungan. Seseorang yang sedang distraksi mungkin terlihat sibuk, penuh tawa, atau bahkan sangat aktif di media sosial. Seolah-olah mereka baik-baik saja. Namun di dalam, ada kekosongan yang terus menganga, meskipun mereka berusaha menutupinya. Berlari dari keheningan yang seharusnya membawa penyembuhan. Mereka menyembunyikan diri di balik hiruk pikuk dan kebisingan, berharap bisa melupakan perasaan yang sulit itu. Tetapi kenyataannya, distraksi ini hanya sementara. Pengalihan ini mungkin bisa membuat kita merasa sedikit lebih baik untuk sementara waktu, tetapi itu tidak akan pernah menyembuhkan luka yang sebenarnya. Kita hanya melarikan diri dari perasaan, bukan menghadapi dan menyembuhkannya. Pada akornia, distraksi ini hanya menghambat proses penyembuhan. Kita akan terus mencari sesuatu atau seseorang untuk menggantikan apa yang telah hilang, tetapi sejatinya yang kita butuhkan adalah ruang untuk merasakan dan menyembuhkan diri. Ketika kita akhirnya berhenti menghindar, kita akan menyadari bahwa penyembuhan datang bukan melalui kebisingan, tetapi melalui kedamaian yang kita temukan dalam keheningan. Keheningan, meskipun seringkali dianggap sebagai sesuatu yang kosong atau tidak berarti, sebenarnya memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Keheningan yang datang setelah menarik diri dari seseorang atau hubungan tidak hanya mengindikasikan ketidakhadiran fisik, tetapi juga merupakan bentuk perubahan mendalam dalam diri kita. Keheningan ini berbicara lebih keras daripada kata-kata yang diucapkan, lebih kuat dari setiap tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan perhatian. Ketika kita memilih untuk berhenti bereaksi bukan karena kita marah atau membenci, tetapi karena kita telah berdamai dengan diri sendiri, keheningan kita mulai menyampaikan pesan yang jauh lebih jelas daripada apapun yang bisa kita ucapkan. Dalam dunia yang penuh dengan kebisingan dan perdebatan, ketenangan kita menjadi sesuatu yang sangat jarang dan berharga. Itu adalah pengingat bahwa kita tidak perlu berteriak atau memaksakan diri untuk diperhatikan. Kedamaian yang kita bawa dalam diri sendiri sudah cukup untuk mengungkapkan segala yang perlu diketahui. Orang lain mungkin tidak langsung menyadari atau mengakui apa yang kita alami, tetapi di dalam keheningan itu, mereka mulai merasakannya. Ketika kita berhenti berusaha untuk diingatkan atau dicari, kita memberi ruang bagi orang lain untuk merasakan ketidakhadiran kita dengan cara yang jauh lebih mendalam. Keheningan kita bukan hanya tanda dari perpisahan, tetapi cermin yang mengungkapkan bahwa kita telah tumbuh dan berubah. Energi kita tidak lagi terfokus pada mereka, tetapi pada diri kita sendiri, dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Keheningan ini berbicara dalam bahasa yang lebih dalam. Ini bukan tentang kehilangan orang lain, tetapi tentang menemukan kembali diri kita. Ketika orang tersebut akhirnya menyadari keheningan kita, mereka tidak hanya kehilangan kita secara fisik, tetapi juga kehilangan kedamaian dan ketenangan yang telah kita bawa ke dalam hidup mereka. Dan disitulah letak kekuatannya keheningan kita menjadi lebih menggema daripada apapun yang bisa diucapkan. Proses pembebasan diri dimulai ketika kita berhenti bergantung pada orang lain
untuk validasi atau pengakuan. Kita tidak lagi menunggu seseorang untuk memberi kita arti atau mengonfirmasi nilai kita. Sebaliknya, kita mulai memahami bahwa kebahagiaan dan kedamaian sejati datang dari dalam diri kita sendiri. Pada titik ini, kita mulai melepaskan ikatan-ikatan emosional yang sebelumnya mengikat kita pada hubungan yang tidak lagi sehat atau memuaskan. Pembebasan ini bukan tentang menghindari atau membalas, tetapi tentang memilih untuk hidup dengan integritas dan martabat kita sendiri. Ketika kita melepaskan kebutuhan untuk dipahami atau diterima oleh orang lain, kita memberi diri kita kesempatan untuk benar-benar hidup. Tidak ada lagi keinginan untuk membuktikan bahwa kita lebih baik tanpa mereka atau berusaha membuktikan nilai diri kita. Kita berhenti mengejar orang-orang yang tidak melihat kita dan kita memilih untuk tetap tenang, don't stable. Ini adalah langkah besar dalam perjalanan menuju ketenangan ketika kita tidak lagi mengukur harga diri kita berdasarkan bagaimana orang lain melihat kita. Pembebasan diri adalah tentang memutuskan untuk hidup sepenuhnya berdasarkan prinsip dan nilai-nilai kita sendiri. Kita tidak lagi menunggu atau berharap seseorang akan kembali untuk menyadari kita. Sebaliknya, kita hidup untuk diri kita sendiri dengan tujuan yang jelas dan kedamaian batin yang tak tergoyahkan. Dalam proses ini, kita menemukan kekuatan dalam ketenangan. Kita mulai melihat bahwa kita bukan lagi orang yang bergantung pada orang lain untuk merasa lengkap atau dicintai. Karena kita telah mencintai diri kita terlebih dahulu. Ketika kita mencapai titik ini, kita tidak lagi terganggu oleh perasaan kehilangan atau ketidakpastian. Kita sudah membangun kehidupan yang selaras dengan diri kita sendiri. Dan itulah kebebasan sejati. Ketenangan yang kita rasakan bukan hanya hasil dari tidak adanya kebisingan luar, tetapi juga dari kemampuan kita untuk berdiri tegak tanpa perlu membuktikan siapa kita kepada dunia. Seringkali, kehilangan tidak datang dengan ledakan besar atau perasaan yang dramatis. Kehilangan bisa terasa perlahan, hampir tidak terdengar, seperti tetesan air yang mengikis batu. Ketika seseorang yang pernah sangat dekat dengan kita akhirnya menyadari kehadiran kita yang telah hilang, itu bukan hanya tentang kehilangan fisik kita, tetapi tentang kekosongan emosional yang muncul karena ketidakhadiran kita. Meskipun mereka mungkin tidak mengungkapkannya secara langsung, ada perasaan yang mulai meresap, perasaan kehilangan yang sulit dijelaskan, tetapi sangat nyata. Kehilangan ini bukan hanya tentang kita sebagai individu, tetapi tentang ruang emosional yang kita isi dalam hidup orang tersebut. Ketika kita mundur dan memilih untuk tidak lagi terlibat, kita menciptakan ruang kosong yang sebelumnya diisi oleh kehadiran kita. Ini bukan hanya tentang apa yang kita lakukan atau kata-kata yang kita ucapkan, tetapi tentang energi yang kita bawa, energi yang kini tidak ada. Perasaan ini muncul ketika seseorang menyadari bahwa rutinitas mereka terasa berbeda tanpa kita. Tidak ada lagi pesan singkat atau tawa bersama di pagi hari. Momen-momen kecil yang dulu penuh dengan kehadiran kita kini terasa hampa. Yang seringkali membuat kehilangan ini begitu berat adalah kenyataan bahwa mereka tidak menyadari betapa pentingnya kita sampai kita tidak ada lagi. Hanya setelah kita memilih untuk melepaskan, mereka mulai merasakan dampaknya. Mereka mungkin mencoba menggantikan kita dengan orang lain, dengan aktivitas lain. Tetapi sesuatu dalam diri mereka tetap merasa kosong, tidak lengkap. Ini adalah kehilangan yang tidak bisa diukur hanya dengan waktu atau tindakan. Ini adalah kehilangan kehadiran jiwa yang tulus dan penuh makna. Disinilah mereka mulai merasakan ketidakhadiran kita lebih dalam, bukan sebagai kekosongan semata, tetapi sebagai ruang yang kini sulit diisi kembali. Mungkin mereka tidak mengungkapkan perasaan ini secara terbuka, tetapi perasaan tersebut ada, mengisi ruang-ruang yang dulunya kita isi dengan kedamaian dan kehadiran. Ketika seseorang menyadari kehilangan kita, mereka seringkali berusaha mencari pengganti untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan. Mereka berpikir bahwa dengan melibatkan orang baru dalam hidup mereka, mereka bisa mengalihkan perhatian dan menghilangkan rasa kosong yang muncul. Mungkin mereka mencoba bergaul dengan teman-teman baru, mengejar hubungan baru, atau bahkan menemukan hiburan dalam aktivitas yang dulu tidak mereka lakukan. Namun, yang mereka temui adalah kenyataan bahwa meskipun orang baru bisa mengisi ruang tersebut, mereka tidak bisa menggantikan kita energi, kedamaian, dan ketenangan yang pernah kita bawa ke dalam hidup mereka tidak bisa disalin begitu saja. Perasaan ini seringkali tidak diakui secara terbuka. Mereka mungkin tidak mengakui bahwa mereka merasa ada yang kurang, karena mereka ingin meyakinkan diri mereka sendiri bahwa mereka telah membuat pilihan yang benar.
bahwa mereka telah melangkah maju. Namun, di dalam mereka mulai merasakan kontras antara kehadiran yang baru dan kedalaman yang dulu kita bawa. Orang baru mungkin bisa menawarkan kegembiraan sementara atau kehangatan sesaat, tetapi tidak ada yang bisa menggantikan kedamaian yang muncul dari ketenangan kita, dari cara kita hadir tanpa memaksakan diri. Pada titik ini, mereka mulai menyadari bahwa hubungan atau kebiasaan baru mereka tidak bisa mengembalikan kedalaman yang pernah ada dalam hidup mereka. Meskipun mereka tidak ingin mengakui, ada kesadaran yang perlahan tumbuh dalam diri mereka. Kita tidak hanya mengisi tempat dalam hidup mereka, kita adalah bagian dari keseimbangan mereka, bagian dari kedamaian yang pernah mereka rasakan. Dan meskipun mereka bisa mencoba untuk mengalihkan perhatian mereka, mereka tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa pengganti yang mereka cari tidak pernah bisa menyamai kedalaman dan ketenangan yang kita bawa pada akhirnya. Mereka sadar bahwa apa yang mereka rindukan bukan hanya kita sebagai individu, tetapi rasa aman dan ketenangan yang datang bersama kita. Sesuatu yang tidak bisa ditemukan dengan mudah pada orang lain. Kehilangan yang kita alami seringkali tidak terlihat langsung. Itu tidak datang dengan gejolak besar atau reaksi yang dramatis, tetapi perlahan, seiring berjalannya waktu, kita mulai merasakannya. Mungkin pada awalnya, seseorang yang kehilangan kita merasa baik-baik saja, hidup mereka berjalan seperti biasa. Mereka terjebak dalam rutinitas baru, bergaul dengan orang baru, atau mengisi kekosongan dengan aktivitas yang menyibukkan. Namun, ketika hidup mereka terus berlanjut, ada sesuatu yang mulai terasa berbeda, meskipun mereka tidak bisa langsung mengidentifikasinya. Itulah kekuatan ketidakhadiran kita, sebuah pengingat yang diam, yang tidak terlihat jelas, tetapi hadir dalam setiap momen. Keheningan kita tidak segera dipahami atau diakui. Mereka mungkin merasa bahwa mereka bisa melanjutkan hidup tanpa kita, tetapi lambat laun, mereka mulai merasakan kekosongan di dalam diri mereka. Ini bukan kekosongan yang mudah dipahami, bukan kekosongan yang bisa diukur dengan kata-kata atau tindakan. Itu adalah perasaan yang lebih mendalam, kehilangan, bukan hanya atas kita sebagai individu, tetapi juga atas kedamaian, keamanan emosional, dan ketenangan yang kita bawa dalam hidup mereka. Ketidakhadiran kita menjadi lebih terasa saat mereka mulai melihat bahwa orang atau kegiatan baru yang mereka coba tidak bisa mengisi ruang yang kita tinggalkan. Tidak ada lagi kehangatan dari percakapan yang tulus. Tidak ada lagi ketenangan yang datang dengan kehadiran kita. Mereka mulai merasakan kontras yang jelas antara kebisingan yang ada sekarang dan kedamaian yang kita berikan. Dan meskipun mereka tidak segera mengakui hal ini, ketidakhadiran kita berbicara lebih keras daripada kata-kata. Pada akhirnya, mereka menyadari bahwa apa yang mereka rindukan bukanlah kita sebagai individu, tetapi kedalaman yang kita bawa, kehadiran yang penuh makna dan ketenangan. Kehilangan ini bukan tentang kita yang menghilang secara fisik, tetapi tentang kehilangan energi dan kedamaian yang tidak bisa ditemukan dengan mudah pada orang lain. Ketika kita memilih untuk tidak lagi bergantung pada orang lain untuk memberi kita arti, kita memasuki sebuah tahap pembebasan diri yang mendalam. Keputusan untuk berhenti menunggu perhatian atau validasi dari orang lain bukanlah sebuah tindakan balas dendam, tetapi langkah menuju pemulihan dan kedamaian batin. Kita mulai memahami bahwa kebahagiaan yang sejati tidak datang dari pengakuan luar, tetapi dari penerimaan dan cinta terhadap diri kita sendiri. Ketika kita berhenti berusaha membuktikan diri kepada orang lain, kita mulai hidup untuk diri kita sendiri, untuk mencapai kedamaian yang tidak tergantung pada siapapun. Proses ini bukanlah tentang menunggu seseorang kembali atau berharap orang lain menyadari nilai kita setelah kita pergi. Sebaliknya, ini adalah tentang memilih untuk hidup dengan integritas dan kejelasan batin yang tidak tergoyahkan. Kita berhenti mendefinisikan diri kita berdasarkan pandangan orang lain, karena kita tahu bahwa kita sudah cukup, kita sudah yuta dalam diri kita sendiri. Tidak ada lagi rasa khawatir atau rasa takut bahwa kita tidak dihargai, karena kita sudah menemukan kedamaian di dalam diri kita yang tidak bisa diganggu oleh faktor eksternal. Saat kita menemukan kedamaian ini, kita tidak lagi terjebak dalam pola hubungan yang mengharuskan kita untuk membuktikan siapa kita. Kita tidak lagi memaksakan diri untuk dipahami atau diterima, karena kita sudah menerima diri kita sepenuhnya. Ini adalah kedamaian yang tidak membutuhkan penguat. Kita tidak perlu berteriak atau berusaha keras untuk dilihat. Sebaliknya,
kita menjadi contoh yang tenang dan kuat, yang menginspirasi perubahan melalui ketenangan kita. Pada titik ini, kita tidak lagi mencari kepastian dari orang lain, karena kita sudah merasa cukup dengan diri kita sendiri. Kita membangun kehidupan yang selaras dengan nilai-nilai dan tujuan pribadi kita. Keberanian terbesar kita adalah mampu berdiri kokoh tanpa perlu menjelaskan siapa kita kepada dunia. Dan itulah kekuatan sejati keberanian untuk tetap hidup dengan damai dan utuh tanpa perlu dibuktikan. Filosofi Stoikisme mengajarkan kita untuk memfokuskan perhatian pada hal-hal yang benar-benar dalam kendali kita dan melepaskan hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Dalam konteks hubungan dan kehilangan, Stoikisme mengingatkan kita bahwa kita tidak bisa mengendalikan perasaan atau reaksi orang lain. Apa yang kita bisa kendalikan hanyalah bagaimana kita merespons situasi tersebut. Kita bisa memilih untuk tetap tenang, menjaga harga diri, dan tidak membiarkan perasaan kita bergantung pada perhatian atau pengakuan orang lain. Stoikisme menekankan bahwa satu-satunya hal yang benar-benar kita miliki adalah karakter kita. Semua yang lain seperti pujian, cinta, atau pengakuan akan datang dan pergi seiring waktu. Ini mengajarkan kita untuk membangun kedamaian dalam diri kita sendiri, untuk tidak membiarkan eksternalitas mempengaruhi ketenangan batin kita. Ketika kita berhenti mencari validasi dari orang lain, kita tidak hanya membebaskan diri kita dari ketergantungan emosional, tetapi juga mulai hidup sesuai dengan prinsip-prinsip yang kita yakini. Pada titik ini, kita menyadari bahwa kehilangan tidak selalu berarti kegagalan atau kesedihan yang mendalam. Kadang, kehilangan adalah kesempatan untuk menemukan diri kita yang sejati, untuk kembali ke rumah batin kita dan memperkuat fondasi kedamaian yang telah kita bangun. Stoikisme mengajarkan kita bahwa kebahagiaan tidak datang dari luar, tetapi dari kedamaian yang kita miliki di dalam diri kita. Penutupan dari perjalanan ini bukanlah sebuah akhir yang penuh penyesalan, melainkan sebuah langkah menuju pemahaman diri yang lebih dalam. Ketika kita mengingatkan diri kita bahwa kita tidak perlu diperjuangkan untuk dihargai, kita melepaskan segala beban yang tidak perlu. Kita memilih untuk hidup dengan prinsip tanpa tergoyahkan oleh dunia luar. Dan ketika orang lain mulai menyadari kehilangan kita, itu bukan lagi tentang kita yang kembali, tetapi tentang perubahan yang telah terjadi dalam diri mereka, yang pada akhirnya menghargai ketenangan yang kita bawa.